Kita lanjutkan tahapan terakhir antara cara asinan kita, yaitu siraman rohani atau kultum, untuk menambah-nambah dan memperdalam ilmu kita yang sudah ada. Menambah dan memperdalam itu sangat penting, karena itu akan bisa melepaskan kita daripada kondisi tidak meningkat, tidak mengalami kemajuan di dalam beragama, tidak makin baik sesuai dengan makin berkurangnya umur. Bapak-bapak dan ibu-ibu, anggota arisan Yasin yang dirahmati Allah, untuk kultum kita pada sore hari ini yang ingin saya sampaikan untuk mengenali beberapa nama neraka yang ada disebutkan dalam surah-surah pendek dalam Al-Quran, surah-surah pendek yang mungkin kita semua hafal. Apa nama neraka itu dan siapa-siapa ciri-ciri orang yang akan memasuki neraka tersebut. Itu salah satu dalam surah pendek juz amma, dalam surah Al-Maun ada salah satu di situ namanya neraka wail. Ya, neraka wail. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Artinya neraka wail itu tempat bagi orang-orang yang sholat dan mereka di dalam sholatnya itu lalai. Kemudian itu ada lagi beberapa sifat sebelumnya. Pertama, yadukul yatim, yaitu menyia-nyiakan, menghardik anak-anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, juga tidak menganjurkan, tidak mau memberikan makan orang-orang yang kelaparan, orang-orang miskin yang sudah kelaparan. Ya. Mungkin kita tidak punya uang untuk diberikan, tapi minimal mengajak orang lain, memberitahukan ke orang lain ada tetangga kita yang kelaparan, mohon tolong yang punya kelebihan agar mereka dibantu. Kalau seukur itu saja kita tidak mau, itu ancamannya adalah termasuk neraka wail. Jadi harapannya kita kenal nama-nama neraka ini supaya kita lebih mudah untuk menghindarinya, menjaganya. Jadi neraka wail itu ya orangnya sembahyang. Penghuni neraka wail itu orangnya sembahyang, bukan tidak pernah sembahyang. Kalau yang tidak pernah sembahyang itu nama nerakanya itu nanti neraka sakor. Ya. Ya, neraka sakor namanya itu. Masalakakum fi sakor? Qalu lam naku minal musallin. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sakor ini? Kata para malaikat pada penghuni neraka sakor. Mereka menjawab, kami tidak pernah mengerjakan sembahyang waktu di dunia. Dia orang Islam, tidak pernah mengerjakan sembahyang. Demikian juga ya, yang lain-lainnya. Kemudian yang bolong-bolong sembahyangnya, ya itu sudah jelas pula nanti tempatnya. Karena orang yang bolong-bolong sembahyangnya ini dikhawatirkan tidak ada pertimbangan lanti-lanti pada masa, tidak ada lagi mizannya. Karena kata Nabi, awwalu ma yuhasibil abdi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama dihitung itu sembahyang. Kalau sembahyangnya bagus, maka amalan yang baiknya dianggap bagus. Tapi kalau sembahyangnya sudah rusak, maka dianggap hal yang lainnya itu pun, amal-amal yang lainnya dianggap rusak. Nah, jadi ini yang perlu sama-sama kita waspadai. Ya, pada saat kita menemukan hari ulang tahun kita. Kalau zaman sekarang ulang tahun itu dirayakan, ya tak? Bergembira, padahal itu adalah pengurangan umur. Umurnya berkurang tapi dirayakan. Senang dia umurnya berkurang. Kebalik.
Nah, itu zaman sekarang itu. Makanya dalam Islam namanya hari ulang tahun itu tidak perlu meriah-meriah. Tidak ada perintahnya. Kalaupun kita nak merayakannya, rayakanlah dengan istighfar, dengan merenung, ya berbanyak kebaikan. Ya. Iya. Karena pada tahun itu, pada saat datangnya ulang tahun kita menyatakan di situ umur kita telah berkurang, jatah kita, hidup kita makin berkurang. Ya. Jadi kalau yang mau masih yang tua-tua yang ingin membuat perayaan hari ulang tahun ya, jangan lagi pakai kue-kue hari ulang tahun, pakai lilin, nyanyi-nyanyi happy birthday kan. Ya. Karena kita sesungguhnya merayakan berkurangnya umur, merayakan makin dekatnya kita ke alam kubur. Sudahkah kita siap bekal menemui alam kubur sehingga kita bergembira merayakannya karena kita sudah makin dekat. Ini kondisi badan saya pun kurang fit juga ini tuh. Karena kurang tidur, kurang istirahat. Baru-baru ini ada keluarga yang kecelakaan di Bulian, ikut ngurus-ngurus sampai diantar ke bandara untuk terbangkan lagi ke Medan. Kemudian salah satu lagi ada dalam surah Al-Qari'ah, namanya neraka Hawiyah. Nah, ini neraka Hawiyah ini perlu kita waspadai ini. Karena orang yang neraka Hawiyah ini penghuninya mereka amalnya ditimbang. Ditimbang berarti ditimbang sembayangnya sudah beres, sudah selesai. Tapi mungkin masih lebih berat lagi kesalahannya. Ya. Dalam Al-Quran, surah Al-Quran disebutkan wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat mereka adalah neraka hawiyah. Dia sembahyang, dia puasa, dia bersedekah, sembahyangnya bagus, tetapi ternyata masih melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Setelah ditimbang masih lebih ringan. Iya, lebih ringan pahalanya kebaikannya. Neraka hawiyah tempatnya. Kita berlindung kepada Allah daripada ya penghuni neraka hawiyah itu. Mungkin sembahyangnya baru yang wajib-wajib saja, belum ditambah dengan sembahyang-sembahyang sunat ya. Belum ditambah dengan zikir-zikir. Padahal zikir sudah sembahyang sangat penting itu. Wirid-wirid bacaan sudah sholat yang kita kenal saat ini semua ada riwayatnya dari hadis Nabi. Cuma urutannya itu ya sesuai dengan selera kita, mengikut urutan yang digunakan oleh ulama yang mana. Dan itu tidak menjadi ukuran ya. Kalau kita mau berwirid tidak mesti seperti urutan wirid yang kita kenal di masyarakat. Apa yang kita ingin kalau kita sholat sendirian baca, apa yang sempat baca. Semua itu punya faedah. Kalau dalam hadisnya membaca subhanallah 33 kali sudah sholat, alhamdulillah dan Allahu Akbar 33 kali, ditutup dengan ya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bisa menghapus dosa. Walau dosa kita sebanyak buih di lautan, apabila rutin dibaca subhanallah subhanallah itu setiap selesai sholat. Jadi siapa yang membaca man qara'a duburi kulli shalah, di belakang tiap-tiap selesai sholat, sesudah semua sholat, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, itu bisa menghapus dosa walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan. Ayatul Kursi jangan kita anggap kecil. Faedahnya, fadilahnya, keutamaan baca Ayatul Kursi setelah selesai sholat itu sangat besar. Ada hadis Nabi menyebutkan, siapa-siapa yang membaca Ayatul Kursi setiap selesai sholat, maka tidak ada lagi yang membatasi dirinya dengan surga kecuali kematian. Kalau tidak ada kematian, langsung masuk surga orangnya membaca Ayatul Kursi itu setiap sudah selesai sholat. Makanya kita
sudah perlu menghitung-hitung waktu kita yang ada agar kita bagi ya waktu kita untuk membaca wirid-wirid walaupun kita sholat sendirian. Jangan langsung berdiri, karena kalau kata Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, orang yang menganggap wirid sudah sholat itu tidak penting, itu tanda-tandanya dia masih dikuasai oleh setan. Kita masih dikuasai, masih dikendalikan. Karena itu sangat penting. Dan berzikir itu tidak perlu kuat-kuat. Ya, kita rasakan yang kita baca sudah cukup. Dan itu mungkin ya perlu juga untuk kita perhatikan. Namun sebagian mungkin punya prinsip lain ataupun alasan lain, sehingga baca wirid-wirid pun harus pakai pengeras suara. Ya, sudah sholat. Kalau kita di pondok kita yang kita apa sekarang kita biasakan, pengeras suara di masjid itu cuma untuk menjelang sholat, ya sekitar 10 menit apa baca Quran atau selawat, kemudian azan. Itu kalau untuk baca wiridnya, pengeras suara yang dipasang itu hanya speaker dalam masjid, speaker dalam, speaker luar tidak diaktifkan ya. Nah itu untuk ya itu mungkin tergantung apa masing-masing lah kalau yang itu. Jadi itu 3 nama neraka yang sudah disampaikan tadi sepintas lalu. Pertama, neraka Wail, itu bagi orang-orang yang lalai dalam sholat, dan orang-orang yang ria, dan orang-orang yang menghalang-halangi orang lain berbuat baik. Ada saja akalnya supaya orang tidak jadi berbuat baik. Banyak ungkapan-ungkapan yang disampaikan. Apalah wirid yasin, pengajiannya itu kecil, kira-kira seperti itu. Tujuannya untuk menghalang-halangi orang ikut. Ya, itu ancamannya neraka Wail. Ada orang mau berbuat baik, disebut-sebut ini itu dan lain-lain. Neraka Wail juga ancamannya. Demikian juga orang-orang yang ria, sembahyang karena ria, sedekah ria bukan karena Allah, nolong orang lain ria bukan karena Allah, pokoknya dalam perbuatan-perbuatan lainnya. Yang pertama tadi. Yang kedua ada neraka Hawiyah, yaitu orang-orang yang sudah menjalankan perintah Allah tetapi ya masih melakukan maksiat. Setelah ditimbang-timbang dosanya dalam mizan di padang mahsyar besok masih lebih ringan. Masih lebih ringan ya kebaikannya ataupun pahalanya. Itu pun perlu kita waspadai. Kita sudah bisa berhitung, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kamu sebelum nanti dihitung di padang mahsyar. Jadi mungkin karena kita tidak pernah melakukan dosa-dosa besar, itu mungkin mendorong kita untuk segan baca istighfar ataupun taubat. Segan baca istighfar, apalah dosa saya baik dengan orang. Masih lebih baik kita merasa berdosa, merasa bersalah, daripada tidak merasa bersalah sama sekali. Itu membaca istighfar itu sangat besar juga pahalanya. Nabi sendiri yang sudah dijamin masuk surga, sudah dijamin diampunkan segala dosa-dosanya, dalam satu hadis dia masih menyebutkan wa atubu ilallah mi'atu marratin kulla yaum. Saya bertaubat kepada Allah, membaca istighfar sebanyak 100 kali setiap hari. Dalam satu hadis disebutkan sab'ina marrah, 70 kali. Itu yang sudah dijamin masuk surga itu. Sudah dijamin diampuni dosa-dosanya. Kita ini punya anggota badan yang bergerak di luar kontrol kita. Dia bergerak secara refleks. Bisa saja kita tidak sengaja, rupanya orang lain telah tersinggung dengan apa kita. Gaya kita itu juga menyebabkan dosa yang harus kita kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kelalaian-kelalaian kita mengingat Allah,
Itu juga termasuk dosa yang perlu kita minta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali dosa itu yang diminta ampunkan, bukan hanya dosa-dosa besar. Kalau kata ulama-ulama kita, lebih banyak orang mati karena nyamuk dibanding diterkam harimau atau singa. Walaupun singa dan harimau itu adalah binatang buas yang sangat berbahaya. Ya. Demikianlah dosa-dosa kecil yang tidak kita mintakan taubat dan tidak minta ampun, kalau menumpuk terus, bisa akan mengalahkan kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Itu ancamannya adalah neraka hawiyah. Ya. Satu lagi tadi ada nama neraka, tapi itu di surah yang agak panjang sebenarnya, surah Al-Muddatsir, yaitu neraka Sakor. Itu adalah tempat bagi orang-orang memang tidak pernah sholat, sama sekali. Ya, kalau masih pernah sholat, selamatlah dari neraka Sakor. Tapi ada lagi neraka yang lain. Ya, masih ada lagi neraka yang lain. Sekali ya. Iya. Iya. Nah, itu saja kurang lebihnya penyampaian dalam kondisi badan yang kurang fit ini. Mohon maaf. Berarti ucapkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tambah Ustaz, mantap enggak?